Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan SMA YPK Bontang Channel. Kali ini kita memasuki pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Sebagaimana pelajaran pada sesi yang pertama, pada bab ini kita akan melanjutkan yaitu bab 3 tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Di dalam pelajaran kali ini, kita akan mempelajari secara lebih rinci, lebih detail tentang tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Dan bagaimana tentunya kita berlaku atau berbuat tanggung jawab. Bagian pertama, Islam dan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu seseorang. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 164. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Artinya, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surah Al-An'am ayat 164. Kemudian yang kedua, dalam surah Yasin ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Artinya, kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Surah Yasin ayat 12. Ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu tidak saja terhadap apa yang diperbuatnya, tetapi melebar sampai akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah, jariah, atau anak yang soleh, akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dosa itu tetap membekas kepada orang lain, bahkan orang lain meniru perbuatan dosa yang telah kita lakukan, yang kita ajarkan, maka dosa kita pada saat berbuat, termasuk dosa-dosa orang yang melanjutkan perbuatan maksiat itu, tetap akan menjadi tanggung jawab kita pula. Makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Klasifikasi tanggung jawab. Di dalam pelajaran ini, sebetulnya di situ hanya tertulis 4. Namun Bapak menambahkan yang pertama adalah tanggung jawab. Satu adalah tanggung jawab individu atau kepada diri sendiri. Maksudnya adalah setiap manusia, siapapun orangnya, dia secara individu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab pada siapa? Kepada dirinya akan perbuatannya, sehingga apapun yang dilakukannya tidak akan pernah kembali kepada orang lain, tetapi pasti akan kembali kepada dirinya. Yang kedua, tanggung jawab kepada Allah. Maksud daripada tanggung jawab kepada Allah ini adalah segala perbuatan yang kita lakukan, ini bukan hanya untuk dirinya, bukan kepada dirinya saja, tapi dia memiliki tanggung jawab kepada Allah. Karena hakikatnya di dalam kehidupan itu, dalam fikih dikenal dengan hukum taklifi. Artinya adalah seseorang itu tetap memiliki tanggung jawab, memiliki beban hukum, terkena beban hukum dalam kehidupannya, entah itu hukum wajib, entah itu hukum sunnah, makruh, mubah, ataupun hukum haram. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab kepada keluarga. Setiap perbuatan kita pasti, seandainya perbuatan kita baik, maka keluarga kita pun akan menjadi atau mendapatkan nama baik pula. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan kejahatan atau perbuatan salah, bahkan tanggung jawab itu juga kena, dan getahnya pun juga kepada keluarga kita.
Yang keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Ini lebih luas lagi, bukan hanya kepada keluarga, tapi juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Contoh konkret ketika kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu tentunya akan berdampak dan bahkan masyarakat akan menghukum kita sebagai sanksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yaitu yang kelima, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Kita sebagai warga negara, tentunya dalam memelihara keutuhan bangsa dan negara, kita juga memiliki tanggung jawab. Bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekiranya kita kemudian tidak mematuhi aturan, tidak berfalsafah kepada Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara kita, maka itu berarti dia lari dari tanggung jawab sebagai warga negara. Maka dari itu, kita sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita wajib menjaga NKRI dengan seutuhnya. Hikmah tanggung jawab. Apa saja hikmah tanggung jawab? Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan orang lain. Maksudnya adalah dengan kita selalu bertanggung jawab atas segala sikap dan perbuatan kita, orang lain pasti akan percaya kepada kita. Yang kedua, atau bagian B, mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan sukses secara cepat tentunya. Yang bagian C, memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. D, mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. E, dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. F, mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. Dan G, akan merasakan lebih tenang, aman, nyaman dalam segala hal. Demikianlah materi atau bab yang ketiga, sesi yang kedua ini, dengan berakhirnya penjelasan tentang tanggung jawab, maka bab 3 sudah dinyatakan selesai. Pesan Bapak, silakan kalian membaca dalam materi di siap. Kemudian kalau kalian sering mengulang membacanya, maka materi atau pelajaran itu akan dikuasai dan ketika ulangan nanti, insya Allah kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.